Assalamualaikum ya rijal ubaid. Assalamualaikum ya malaikat jannah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijal. Assalamualaikum ya miftahul ubaid. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum ya Syamar sahibil wafatajul arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawabi mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wa yaqutil ahmar wan nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma ya rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa ala alihi wa zi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu. Bismillahi min amamina, bismillahi min wara'ina, bismillahi min fawqina, bismillahi min tahtina, bismillahi an aimanina, bismillahi an sama'ilina. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat-sahabat Facebook, insyaallah dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, dan khususnya adalah selamat malam sahabat yang ada di majelis ya. Semoga semuanya senantiasa berada di dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa tercatat sebagai makhluknya yang senantiasa penuh dengan penghambaan, dan juga tercatat sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mencintai syariat-syariat yang dibawanya. Sahabat, insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita adalah kitab Hikam ya, kalam hikmah yang ke-76 ya. Tapi sebelumnya kita membahas kalam hikmah ini adalah marilah kita membacakan suratul Fatihah, adalah kita memohon keberkahan dan mohon perlindungan kepada Allah, khususnya kepada saya yang berbicara, bahwa apapun yang saya sampaikan ini adalah semoga semata-mata adalah kefahaman dari Allah semata, kebenaran yang yang tercurah lewat lisan ini tadi semua, dan juga semoga apa yang saya sampaikan ini dengan maksud tidak menggurui siapapun, tetapi kita adalah termasuk orang-orang yang senantiasa terus berusaha walaupun tidak mudah sahabat. Yang penting bagi Allah itu, Allah sudah senang melihat kita kalau kita terus berusaha ya. Menjadi baik atau hasil maksud yang dituju adalah semuanya adalah ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah ikhtiar. Ikhtiar bagi kita adalah wajib dalam segala perkara. Tetapi hasil adalah semuanya adalah Allah Al-Muqtadir ya. Allah lah yang menentukan daripada segala keberhasilan daripada usaha-usaha kita. Oleh karena itu marilah kita sebagai mufatahah adalah marilah kita membacakan suratul Fatihah. Jadi semoga dengan dibacakannya suratul Fatihah ya, Allah menjaga kita, melindungi kita, dan membimbing kita, dan saya yang menyampaikan juga diberikan kemampuan mengamalkan apa yang saya sampaikan, dan juga semoga jemaah sekalian dimanapun berada, buat teman-teman yang ada di siapa nih ya, ada Babah Oto, ada Kang Hamdan, Kang Maswarto, dan ada Bang Hanif dari Kuala Lumpur ya, Bang Ken Dedes yang ada di Medan, dan
apa namanya Teh Puji yang di Sukabumi dan teman-teman yang lain ya yang sudah hadir bersama. Semoga semuanya adalah mendapatkan kebahagiaan ya tadi. Semoga Allah sampaikan hajat-hajatnya. Mari kita membacakan suratul Fatihah untuk hajat kita semua adalah kepada baginda Rasulullah SAW dan guru-guru kita ahli silsilah dan para aulia Allah. Semoga kita dengan suratul Fatihah ini adalah apa namanya turunnya keberkahan kepada kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baitihi. Susan ila ruhi ali silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah. Syabdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra syari Sabi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa syari Syekh Ahmad Khatib Sambas wa syari Syekh Talha bin Talabuddin Kalisawu Cirebon wa syari Syekh Abdul Karim Banten Syekh Mukarram syari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekh Mukarram Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafataju Zuzanila ruahi jami'i syuhada Islami biladina Indonesia misal Imam Ad-Da'wah ilallah wa rasulih Sunan Maulana Malik Ibrahim wa Sunan Ampel Ahmad Rahmatullah wa Sunan Giri wa Sunan Darajat wa Sunan Bonang wa Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa Sunan Kudus Maulana Jafar As-Sadiq wa Sunan Muria wa Sunan Kalijaga wa Suma ila ruhi Sunan Sultanil Maulana Hasanuddin wa abdihi Maulana Yusuf wa ila ruhi Maulana Syarif Husain Al-Bantani ila ruhi auladihim wa duriyatihim Suma ila ruhi Sunan Bungkul wa Sunan Sasak Suma ila ruhi Sunan Pamijahan Syekh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdalam wa Syekh Nawawi Tanaro wa Syekh Asnawi Caringin wa Syekh Muhammad Arsad Baljari susun lah Syekh Nahalil Bangkal yang susun Hartu Syekh Hashim Asyur Tuan Guru Sekumpul wa jami'il arwahi sunan wa suhadai wa salihin bi anna Allah karim yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat, ya insyaallah jadi ya saya selalu diawali bahwa yang bicara ini tidak lebih mulia, tidak lebih soleh. Yang bicara tidak lebih baik dari yang mendengarkan dan bahkan tidak lebih tahu dari yang mendengarkan. Tapi marilah kita saling berbagi. Marilah kita saling mengingatkan di antara kita. Selama ada umur kita manfaatkan umur kita untuk terus mengadakan perbaikan ya. Barangkali dikatakan oleh Syekh Jalul Rumi, la tahzan. Jangan bersedih ya tadi semua. Kalau hari ini barangkali Anda sedang bersedih karena ada orang yang membenci ataupun ada, karena hidup ini adalah jangan takut dibenci dan jangan takut juga adalah dicintai. Tapi pada dasarnya adalah dibenci maupun dicintai sahabat adalah dua-duanya baik sesungguhnya tadi semua. Karena pada saat seseorang itu adalah membenci kita, sesungguhnya kita ada dalam pikirannya, itu udah baik tadi semua. Dan pada saat orang mencintai kita adalah kita ada pada hatinya. Jadi pada saat seseorang mencintai kita ada pada hati kita, dan pada saat seseorang itu adalah membenci kita berarti kita ada dalam pikirannya tadi semua. Jadi insya Allah maupun dicintai maupun dibenci kita selalu akan diingat orang pada dasarnya tadi. Itu sudah baik buat kita ya. Kemudian jika yang kita senangi tidak Allah beri adalah belajarlah kita. Karena hidup ini adalah tentang qada dan qadar. Bahwa kita seperti rezeki adalah sudah dijamin, betul. Bukan berarti adalah kita tidak berikhtiar kepada rezeki itu. Karena ikhtiar itu adalah doa kepada kita. Maka ikhtiar itu adalah ibadah kepada kita, adalah penghambaan. Maka itulah kenapa orang bijak selalu berkata sahabat ya, ikhtiar adalah wajib dan hasil adalah tidak wajib. Karena hasil daripada ikhtiar itu adalah
bagi Allah adalah hanya jaiz saja tadi semua. Jadi sekali lagi, kalau Anda, kalau kita, saya dan Anda ingin kita termasuk orang yang bahagia, jangan mentargetkan hasil tadi semua, tapi ikhtiarlah dengan yang terbaik. Seperti kita ingin berjalan menuju sebuah tujuan, jangan pikirkan adalah bagaimana tujuannya, berjalan saja. Insya Allah tadi nikmati perjalanannya tadi semua. Inilah hidup adalah perjalanan, sahabat. Maka nikmati, karena kalau seandainya kita adalah gelisah dengan proses perjalanannya, justru terkadang kita tidak akan sampai tadi semua. Tapi berjalanlah dengan nikmati, terkadang baik, terkadang buruk. Inilah bagian daripada keindahan tadi ya. Jadi jika yang kita senangi Allah tidak beri, belajarlah kita menyenangi apa yang sudah ada dari semua. Karena setelah kita pelajari, sahabat, ternyata bahagia itu tentang syukur, adalah mensyukuri apa yang sudah ada, itulah bahagia dari semua. Karena takut kepada perkara yang belum kita lewati adalah sebuah kebodohan kepada kita. Kenapa kita harus rusak kebahagiaan kita kepada perkara yang belum kita lewati? Tinggal kita lihatlah ke depan tadi semua, dan selalulah berpikir positif. Kemarin kita sudah bahas tentang bab doa, ternyata tidak ada yang buruk ya tadi ya. Pada dasarnya apapun yang Allah tetapkan pada kita semuanya baik tadi semua. Pada saat kita tidak dikasihnya dengan kekayaan yang berlebih, pada dasarnya itulah kebaikan, keselamatan kepada kita. Tetapi pada saat juga kita diberi, itu juga baik kepada kita. Karena kalau kita tidak diberi, mungkin kita akan lebih buruk dibandingkan dengan orang yang tidak diberi, sahabat ya. Kemudian kalau kita punya masalah tadi semua ya, kalau kita rahasiakan masalah itu dari manusia ya, kalau seandainya masalah itu akan mengecil kalau kita merahasiakannya dari manusia. Ingat, kalau ini kata Jalaluddin Rumi, kalau kita punya masalah itu akan mengecil pada saat kita rahasiakan dan akan membesar jika kita keluh kesahkan. Jadi kalau kita punya masalah, dia akan mengecil pada saat kita rahasiakan. Makanya dalam hikmah-hikam yang keberapa, la tarfa'anna, dan janganlah engkau adukan masalahmu kepada selain Allah, karena pada dasarnya masalah yang kau hadapi adalah Allah sedang meng-SMS-mu, adalah meng-WA-mu, meng-WhatsApp-mu adalah tadi sesungguhnya, karena Allah rindu kepadamu sesungguhnya. Jadi itulah makanya masalah akan mengecil pada saat dirahasiakan dan akan membesar pada saat dikeluh kesahkan, dan masalah itu akan terurai dan akan hilang pelan-pelan pada saat diadukan kepada Allah dari semua. Kemudian masalah menjadi rumit pada saat kita umbar pada manusia. Inilah ya beberapa hal yang harus kita pahami dalam hakikat hidup dari semua. Kemudian percayalah, Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Kalau kita punya masalah, Allah lebih besar dari masalah kita. Pada saat kita punya anggapan bahwa Allah lebih besar daripada masalah kita, maka sesungguhnya masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Hakikat Allah adalah cahaya dan masalah itu adalah kegelapan. Adakah gelap pada saat datangnya terang? Tidak ada. Jadi segala yang disebut masalah oleh Anda adalah kegelapan, dan Allah adalah Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan bumi dari semua. Kemudian pada saat kita ada ketakutan dan takut kita melebihi Allah lebih besar, ketakutan kita kepada Allah, maka ketakutan kita kepada makhluk itu pun akan menghilang dari semua. Pada saat kita menginginkan sesuatu dan ternyata sesuatu itu Allah lebih besar dari sesuatu yang kita inginkan itu, maka sesuatu itu akan hadir pada dirimu. Tetapi pada saat engkau menginginkan sesuatu, tetapi sesungguhnya sesuatu itu lebih besar dari Allah, maka engkau akan kehilangan Allah dan sekaligus engkau pun tidak mendapatkan sesuatu. Jadi pahami ya tentang pola-pola bijaksana di dalam hidup, pola-pola hukum sunatullah Allah. Sesungguhnya pada saat kita memahaminya, kita akan diberikan kemudahan. Makanya kita sering nadom, qul ya adim, tadi katakanlah Allah itu besar tadi.
قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. Itulah sahabat ya, kemenangan akan diraih oleh kita pada saat kita menganggap bahwa tidak ada yang besar. Anda punya masalah, Allah lebih besar, hilang masalah itu. Anda punya keinginan Allah lebih besar dari keinginan Anda, maka keinginan itu akan terwujud. Tadi ya, tapi Anda takut dan kemudian ketakutan Anda kepada Allah melebihi dari ketakutan pada itu, maka akan hilanglah ketakutan tadi. Inilah yang harus kita bangun tadi ya, dalam pola-pola prinsip hidup kita. Baik sahabat, pada malam hari ini tadi ya, kita akan sebagaimana janji Abah, kita akan lanjutkan kajian kita adalah kalimat hikmah hikam yang ke-76 ya. Dalam hikmah yang ke-76 ini ada 3 hal sesungguhnya. Ada manusia sedih yang baik. Dia sedih baik, tetapi ada manusia dia yang sedih tapi buruk tadi semua. Dan ada golongan ketiga adalah manusia yang sedih, dia sudah baik tapi tertipu. Jadi ada 3 hal yang kita akan lihat tadi. Mari kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Al-huznu tadi ala fuqdanit ta'ati ma'a adamin nukhudi ilaiha min alamatil igtirari tadi. Al-huznu tadi kata. Al-huznu itu adalah huzun, al-huznu tadi semua. Nanti kita akan bahas ada perlahan-perlahan ya, biar kita memahami setiap kalimat. Sesungguhnya hikmah-hikmah dalam hikam itu adalah amaliyah-amaliyah yang bisa kita terapkan sehari-hari. Adalah merupakan solusi-solusi dalam hidup kita yang insya Allah sesungguhnya sangat mudah untuk kita amalkan setiap hari tadi semua. Nah, kita artikan dulu al-huznu ala fuqdani ta'ati ma'adamin nuhudi ilaiha min alamatil igtirari adalah diartikan secara ini adalah bermula al-huznu itu bermula sedih tadi atau maka kita sering kata la tahzan, sama ya, ada janganlah bersedih tadi semua ya, atas kehilangan taat tadi semua serta ketidakadaan bangkit kepada taat, termasuk tertipu tadi, igtirari tadi semua. Jadi kesedihan atas luputnya ketaatan tanpa disertai dengan kesigapan ya, menuju ketaatan adalah termasuk tanda ketertipuan tadi. Jadi sedih, maka inilah mari kita bagi dulu tadi semua. Jadi di dalam pandangan menurut Ar-Randi, Syekh Jaruk, Ibnu Ajibah dan Imam Syarqawi yang Abah akan ramu dalam untuk memberikan pemahaman ini adalah dari kata al-huznu atau kata huzun. Huzun itu atau al-huznu artinya tertekannya hati ya, bagi sesuatu yang tidak disenangi yang sudah terjadi ya. Mungkin sudah terjadi. Kita ingat sekarang kita pernah melakukan hal-hal yang pernah terjadi yang kita lewat. Kita sedih kepada perkara tadi. Maka ada 2 hal. Kalau sedih itu berkaitan dengan perkara-perkara ibadah, perkara agama, maka kesedihan itu baik dari semua ya. Jadi yang dikatakan huzun atau al-huznu adanya tertekannya hati adalah bagi sesuatu yang tidak disenangi yang sudah terjadi. Misalnya hilangnya ibadah, hilangnya waktu ibadah, perbuatan maksiat yang sudah kita lewati ya tadi. Kesedihan hati terhadap sesuatu yang disenangi di masa lampau tadi semua. Nah, lawannya dari al-huznu ini disebutkan adalah hamun atau humun ya. Adalah sedih memikirkan persoalan yang akan datang. Jadi beda. Ada ada disebutkan al-huznu, ada yang disebutkan dengan hamun atau humun adalah merupakan
tertekannya kesedihan yang sudah kita lewati. Kalau hamun itu adalah khawatirnya atau tertekannya memikirkan persoalan yang belum terjadi. Jadi Anda sekarang gelisah memikirkan, bagaimana nanti menyekolahkan anak, bagaimana ya kalau saya meninggal anak saya, cucu saya itu, atau bagaimana ya nanti rezeki mereka, bagaimana, itu termasuk adalah yang dikatakan adalah disebut hamun tadi semua ya, atau humun tadi. Tetapi yang disebutkan dikatakan hazun atau al-huznu adalah memikir yang sudah lewat tadi semua. Kita sedih perkara yang sudah terjadi tadi semua. Kemudian dikatakan wahuwa mahmudun wa madmumun. Jadi terkadang sedih itu bisa perkara mahmudun atau perkara yang baik, atau wa madmumun adalah perkara yang buruk. Sedih itu sedih melakukan perkara yang baik atau perkara yang tidak terpuji, yang terpuji dan yang tidak terpuji atau tercela ya. Sedih yang baik atau ada sedih yang baik, ada sedih yang buruk ya. Jadi bermula yang dipuji adalah kesedihan hati atas keluputan yang disukai dari perkara-perkara agama, itu baik. Dulu saya waktu muda tadi banyak meninggalkan sholat tadi semua. Ingat sekarang tadi semua. Dulu saya waktu muda ini ingat tadi semua. Banyak kita melakukan kemaksiatan, gak taat sama orang tua tadi dulu. Dan sekarang kita rindu pada orang tua. Tapi pada saat kita dulu, waktu masih kita orang tua kita ada, kita gak taat padanya, itu sedih kita. Ya Allah tadi semua. Itu adalah sedih yang baik tadi semua. Itu tandanya kalau kesedihan itu ada pada diri kita, sesungguhnya hati kita masih hidup tadi semua ya. Berarti basiroh kita ini masih melihat tadi semua. Karena ada basiroh yang buta nanti. Pada saat dia mengingat keburukan, kebusukan yang terjadi di masa lalu, tidak melahirkan kesedihan, itu tandanya adalah hati kita adalah sudah mati tadi semua. Inilah ya yang harus diperkara ya, dipahami dari sini. Jadi yang baik itu adalah huzun atau al-huznu yang berkaitan dengan agama tadi. Jadi yang berkaitan dengan perkara agama itu adalah kesedihan yang baik. Misalnya apa? Kal huzni alal maksiat. Sedihnya hati kata maksiat kita ingat dulu tadi semua. Maka memikirkan dosa itu baik tadi semua. Menyesali apa yang sudah terjadi. Maka salah satu di antaranya adalah tobat, itu adalah menyesali apa yang sudah kita lakukan. Kita sedih, ya Allah. Sampai kita berkata, ya Allah, kalau seandainya boleh aku ulang waktu itu, maka aku ingin mengulang. Saya pernah ketemu teman yang betul-betul menyesal apa yang sudah terjadi. Kalau boleh, dia bilang, saya dilahirkan ulang, saya akan menata hidup saya tadi semua. Itu adalah kesedihan yang baik tadi, ya, kesedihan yang baik tadi semua, ya. Kemudian ada juga adalah ada karena kalhuzi alal maksud. Yang pertama ada autarkil wajibat atau kesedihan hati atas meninggalkan kewajiban-kewajiban. Sholat dulu banyak ditinggalkan lagi muda. Kemudian puasa juga demikian tadi semua ya. Ketaatan kepada orang tua buruk tadi. Kita sedih tadi semua tadi. Ya. Kemudian ada juga adalah aukat atau sedih atas waktu yang terbuang. Kita ingat, antara umur saya di antara 25 sampai 30 itu saya banyak buang-buang waktu. Bekerja juga enggak, tapi maksiat jalan terus tadi semua. Itu kita merenung, sedih tadi semua ya. Itu sering dilakukan oleh Umar bin Khattab karena beliau adalah diawali sahabat perjalanan hidup itu dengan keburukan. Maka lihat, setiap manusia itu perjalanannya beda-beda. Maka nggak usah sedih karena tidak semua orang yang awalnya buruk di penghujungnya. Robiah Adawiyah, maaf, adalah bekas orang jablay tetapi menjadi seorang waliyah yang besar tadi semua. Kemudian kita lihat Fudail bin Iyad tadi semua ya. Kemudian juga bekas rampok ya tadi semua. Kemudian banyak ya tentang aulia-aulia Allah yang diawali dengan seseorang yang sangat buruk di awalnya. Tetapi mereka menjadi mulia pada saat mereka itu adalah berpikir masa lalu, kemudian kesedihan itulah yang membuat beliau adalah sedih yang akan melahirkan ketaatan tadi semua. Maka nanti ada sedih yang baik, ada sedih yang buruk tadi semua. Tapi ada yang dikatakan ada al-igtiror adalah yang tertipu tadi semua. Adalah dia sedih
tapi tidak melahirkan ketaatan. Tadi semua ya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian autadil aukat adalah sedih karena waktu yang sudah kita lampau ya. Kita untuk berbuat maksiat, kemudian kita sekarang baru tahu, oh ya Allah dulu saya nggak ngerti hukumnya. Sekarang saya baru ngerti hukumnya, ternyata dosa gibah itu begitu ya. Oh ternyata dosa zina itu begitu, ternyata dosa ini itu begitu. Tadi semua kita terus tadi semua tadi. Itulah banyak sahabat dikatakan nanti dalam sebuah keterangan. Maaf nih saya baca di sini ya. Tadi saya udah siapkan tadi ya. Dikatakan apa namanya? Jika ketinggalan suatu amal kebaikan merasa sedih, tetapi bila mendapatkan kesempatan tidak segera melakukannya, maka itu adalah sebagai tanda dipermainkan oleh setan. Itu yang saya bilang tadi, sedih yang tertipu tadi semua ya. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah suka pada tiap hati yang selalu berduka. Jadi baginda Nabi bersabda, Allah menyukai tadi. Kemudian Abu Ali Ad-Daqot dikatakan, seorang yang menyesal dapat menempuh jalan menuju Allah dalam tempo 1 bulan. Apa yang tidak dapat ditempuh oleh orang yang tidak merasa menyesal, tidak sedih, dia harus membutuhkan puluhan tahun. Inilah pada saat kita ingin kembali pada Allah. Salah satu adalah tandanya kita adalah taubat, itu adalah rasa menyesal dalam diri kita. Tadi semua dikatakan ini ya. Dikatakan baginda Rasulullah SAW adalah mutawasyilul ahjam, kemudian daimul fikri. Rasulullah SAW selalu merasa berduka cita dan selalu berpikir. Termasuk baginda Nabi adalah termasuk selalu beliau itu. Apa namanya, Abu Bakar As-Siddiq adalah selalu mudah menangis tadi semua ya. Jadi makanya tadi cirinya tandanya orang itu hatinya adalah mati, orang itu sulit menangis. Tadi semua sahabat ya. Jadi kemudian Robi'ah Adawiyah mendengar seorang berkata alangkah sedihnya. Maka berkata Robi'ah, katakanlah alangkah sedikitnya rasa sedihku, sebab bila engkau benar-benar merasa sedih, tidak berkesempatan untuk bersukaria. Itulah dikatakan pada saat baginda Nabi, dikisahkan sahabat, pada saat pulang Mi'raj beliau melihat neraka. Sejak itulah baginda Nabi tidak pernah lagi tersenyum dengan membuka terlihat giginya tadi semua. Karena selantiasa dibarengi dengan kesedihan tadi semua ya. Nah, ini ya mungkin yang kita mungkin pelan-pelan kita harus tahu ya. Jadi kemudian dikatakan dulu sering kita meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat, puasa, atau dulu banyak menyiapkan waktu ya. Itu kesedihan yang terpuji. Kemudian kalau ingat perkara-perkara yang buruk di masa lalu, misalnya tidak sholat, tidak puasa, banyak menyakiti orang ya. Tapi setelah dia mengerti hukum-hukumnya yang berat dari perkara-perkara yang dilakukan itu, tapi dia tidak sama sekali tidak menyesal dan tidak sedih, itu tandanya hatinya mati, sahabat. Jadi kalau kita dulu pernah menyakiti orang, meninggalkan sholat, tidak puasa, tidak apa semua, atau barangkali Anda pada saat punya rezeki tidak berzakat, atau Anda mungkin sudah istitoah dulu untuk haji, kemudian Anda bangkrut lagi, Anda tidak menyesal dengan masalah itu dan lain sebagainya, berarti sesungguhnya hati Anda itu ada masalah tadi semua ya. Berarti tandanya bahwa hatinya sudah mati. Sabda baginda Nabi, innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin tadi semua. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu sedih hatinya. Jadi, ya. Karena ingat dosa-dosanya, ya. Kemudian sahabat Nabi Daud pernah berkata kepada Allah, ya, ya Allah, aku telah mensucikan tubuhku dengan berwudu dan mandi taubat tadi semua. Bagaimanakah cara aku membersihkan hatiku? Ya. Maka Allah berfirman, hei Daud, bersihkanlah hatimu dengan kesedihan. Artinya Allah ajarkan Nabi Daud, menyesalah dengan apa yang telah kau lakukan. Kau telah membuang waktumu dulu. Kau telah berbuat maksiat dulu. Itulah kesedihan-kesedihan yang harus kita. Nah, tapi dikatakan oleh Robi'ah Adawiyah, kalau orang tandanya dia itu sudah bersedih, maka berarti dia perlahan-perlahan dia tidak akan membawa dirinya kepada
kepada kesenangan-kesenangan yang berlebih tadi semua ya. Senang itu boleh sahabat, tapi pada saat melampaui batas kesenangan itu menunjukkan kebohongan kepada kita, kesedihan daripada dosa-dosa masa yang lalu tadi ya. Jadi sedih mengingat dosa masa lalu ya, maka dikatakan kila makmurnya hati seseorang itu, baiknya hati kita itu seseorang adalah pada saat ada kesedihan pada hatinya. Saya menyaksikan ada dulu guru saya setiap ketemu kayaknya matanya itu selalu merah tadi semua, selalu menangis tadi semua ya. Padahal tadi inilah makanya kenapa lihat itirobnya seorang Abu Nawas yang kita ingat Ilahilas itu ya, itu juga adalah menunjukkan adalah beliau adalah walaupun ahli ibadah tetap beliau mengatakan aku ini bukan ahli surga tadi semua, tapi aku tidak akan sanggup masuk neraka ya Allah tadi semua. Inilah kesedihan yang dicontohkan oleh mereka pada kita sahabat ya. Dan bermula di mana sudah kehilangan kesedihan seperti dikatakan seperti rumah adalah kal baitil harik tadi, kal baitil harik ya, seperti rumah yang rubuh tadi. Hilangnya kesedihan pada diri kita kepada kemaksiatan atau kehilangan kewajiban yang kita lakukan dulu adalah merupakan dikatakan adalah kal baitil harik, seperti rumah yang rubuh. Kesedihan tentang dosa-dosa masa lalu adalah mahmudun, adalah baik jadi semua ya. Tapi kesedihan itu adalah harus diikuti dengan kesungguhan, adalah ingin bagi kita adalah untuk memperbaiki apa yang hilang masa lalu itu dengan tadi. Karena kalau seandainya kesedihan itu tidak dibarengi dengan perubahan, maka dikatakan kita ini adalah tertipu ya. Nah, kemudian ada juga kesedihan yang madmumun adalah kesedihan yang tercela tadi semua. Dia sedih misalnya tadi. Bermula yang kesedihan karena mengingat perkara-perkara dunia. Dia ingat, aduh dulu tuh sebetulnya saya ini orang kaya. Dulu saya ini orang sugih tadi semua. Dulu saya ini orang sukses tadi. Dulu saya ini orang hebat. Dulu uang saya banyak dan lain sebagainya. Inilah kesedihan yang buruk tadi. Kesedihan mengingat apa yang sudah dia lewati ya. Aduh sekarang saya udah bangkrut. Bahkan lebih buruk lagi pada saat aduh dulu kenapa ya saya pada saat banyak duit tidak punya bini saja 4, kemudian saya bisa beli perempuan dan lain sebagainya. Itulah kesedihan yang buruk ya. Jadi kesedihan itu adalah dikatakan adalah kesedihan yang madmun, adalah kesedihan yang buruk ya. Itulah contoh ya. Kemudian dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, orang yang sedih urusan dunia seperti orang tersebut dia benci pada Allah. Orang menyesali tentang dunia. Dulu saya orang kaya, kenapa sekarang saya miskin? Itu kata baginda Nabi adalah orang yang benci pada Allah. Pada dasarnya dunia ini adalah musuh Allah, seolah-olah begitu kan tadi. Orang yang ingin Allah ya tadi harus pejamkan mata pada dunia ini tadi semua. Tapi dia justru sedih karena kehilangan dunia ini, maka orang itu adalah secara perlahan sesungguhnya dia telah menolak Allah sebelum Allah menolak dia tadi semua ya. Nah, inilah sahabat ya, barang siapa yang sedih atas keluputan yang dia sukai dari perkara agama, tapi tidak bangkit dan tidak berusaha. Nah ini tadi yang ketiga. Tadi kita sudah bahas tentang orang yang sedih yang baik tadi. Ada sedih yang tercela, ada sedih yang baik tadi semua. Mengingat kewajiban yang lewat, baik. Mengingat dosa kita kepada orang dulu, baik tadi. Tapi kalau kesedihan itu tidak dibarengi misalnya, oh dulu saya banyak meninggalkan sholat, maka sekarang mulailah mengkodok. Makanya Abah kan sering ajarkan kepada teman-teman, kalau kita habis sholat duhur, sholatlah duhur lagi. Berapa lama? Sampai kita merasakan tentram dalam hati. Oh dulu saya waktu muda, kayaknya saya banyak meninggalkan sholat wajib, sholatlah. Oh dulu saya banyak meninggalkan saum wajib, saumlah tadi semua. Maka Abah bilang tadi, kalau menyangkut duit, diniatkan zakat. Jangan sodako, karena kalau seandainya kalau zakat itu wajib tadi semua. Tapi kalau sodakoh tidak bisa menutupi hutang zakat. Jadi kalau zakat sudah melewati maka menjadi sodakoh. Tadi bedanya tadi semua. Demikian pula dengan kita maka sesungguhnya termasuk pengersa Abah, mengkodoh sholat pada malam itu lebih baik dari tahajud. Karena tahajud itu sunnah. Tadi
Tapi pada saat kita justru sebaliknya, kita selalu kodok. Habis asar kita kodok lagi, habis isya kita kodok lagi, habis subuh kita kodok lagi. Tadi semua. Karena sama seperti pada saat kita lupa kita setiap kita memberi uang kita niatkan zakat, niatkan zakat, niatkan zakat. Insya Allah kalau kita niatkan zakat akan bernilai juga sodako kalau sudah melewatinya. Tapi kalau kita niatkan sodako, tetapi kita punya hutang zakat, maka sodako itu nggak bisa naik menjadi zakat. Tadi paham ya? Sunat itu nggak bisa menutupi yang wajib, tapi yang wajib tadi bisa menutupi yang sunnah. Tadi semua. Ya. Karena nawafil yang sunat itu untuk menyempurnakan daripada yang wajib. Tadi sahabat. Tadi ya. Jadi itulah ya. Jadi kalau saran Abah kalau sholat malam itu lebih banyak justru. Makanya dulu Abah pernah melakukan itu berapa tahun. Dan saking ingin katanya Robiah Adawiyah itu sholatnya semalam itu 1000 rakaat. Pernah Abah melaksanakan sholat, nggak berhenti dari pagi sampai malam lagi, itu cuma 300 rakaat. Sholatnya apa? Tadi. Oh udah, dari duhur tadi sampai sholat subuh lagi setahajud, dari isya sampai ke subuh itu kode sholat tadi semua. Dari subuh sampai kemudian setelah selesai waktu yang dibolehkan sholat lagi kode sampai duhur tadi semua. Terus begitu. Ternyata dihitung-hitung cuma dapat 300 rakaat sehari semalam. Jadi kita juga bingung bagaimana Robiah Adawiyah bisa 1000 rakaat tadi semua ya. Dan itu sholat sunnahnya saja tadi semua. Nanti pada saat kita sudah, makanya kenapa Abah saya ajarkan tadi ya. Nah, adapun yang menyangkut sholat qadha tadi semua. Sholat itu boleh sama kayak bayar hutang. Kalau berhutangnya kita harus tahu waktu. Tapi bayar hutang kapan saja. Bolehkah habis sholat subuh kita qadha sholat isya? Boleh. Tadi. Namanya bayar hutang. Tadi. Dadang kalau seandainya pinjam utang harus tahu waktu. Tadi. Kalau pinjam harus tahu waktu. Tapi bayar, jam berapa aja yang pinjam pasti dibuka pintu dia. Hari semua. Beda tadi semua ya. Makanya jangan anggap sepele ya tadi. Inilah salah satu contoh bahwa pada saat kita itu sholat itu, kalau sedih punya hutang sholat tapi tidak mengkodonya, sedih meninggalkan saum tapi tidak mengkodonya, sedih punya hutang pada orang lain tapi pada saat dia punya hutang tidak membayarnya, sedih punya janji pada orang tapi tidak menepatinya setelah bertemu tadi. Kemudian sedih pada dosa tapi tidak berusaha bertobat, maka dia itu adalah magrurin, tertipu tadi semua. Jadi kesedihan yang tertipu adalah kesedihan yang mana? Jadi ingat ya, dalam dalam sholat itu selain adaan ada kodoan tadi kan tadi. Jadi pahami ya tadi. Jadi magrurin adalah orang tertipu atau misalnya ada sekarang orang banyak belajar agama, baca kitab, baca hadis, dengarkan ceramah, tapi bahkan di majelis dikit nangis-nangis. Tapi pulang ke rumah ketaatannya nggak nambah, itu pun tertipu. Orang dikira di lapangan nangis semua tadi semua. Wah tadi sampai di rumah bebel lagi. Itu tertipu tadi semua. Jadi seharusnya pada saat kita, makanya tadi buat orang-orang menyampaikan ilmu, kalau kira-kira makanya tadi inilah jahit jamah tadi, orang yang menyampaikan ilmu itu kebanyakan tadi malah lebih bahil tadi ini persoalan tadi semua. Tadi susah tadi udah bahil, susah, sok tadi lagi tadi. Makanya tadi seharusnya orang yang paling tahu padilah itu, kalau dia itu nggak tertipu, bukankah dia yang harus dulu? Misalnya tadi Kang Dadang yang tahu, oh ini hari ini kita di daerah sini ada emas, kata Kang Dadang. Maka yang pertama tahu Kang Dadang, berarti yang akan dulu mengambil siapa? Ya Kang Dadang. Dia mengatakan di sini ada emas tapi dia nggak ngambilnya, bohong nggak itu? Nah itu, itulah magrurin dikatakan tadi. Mari dikatakan di sini kata Syekh Ibnu Ajibah, kalau orang banyak menyampaikan belajar, ya menyampaikan kitab, menyampaikan hadis, menyampaikan kisah orang soleh, tapi dia tidak bangkit untuk menjadi soleh, itu orang tertipu dari semua. Inilah yang harus hati-hati ya. Makanya kenapa dalam kaburo maktan indallah, makanya banyak orang menyampaikan ilmu yang ditakutkan itu adalah engkau menyuruh orang berbuat tapi kita tidak berbuat. Engkau nyuruh sedekah tapi engkau tidak mau sedekah. Engkau nyuruh zakat tapi tidak mau berzakat.
Engkau menyuruh melakukan amaliyah tapi tidak yang nyuruh demikian itu tidak akan berfaedah tadi semua, selain dosa kepada dirinya tadi semua ya. Ini ya, itulah yang dikatakan adalah magrurin, tertipu ya. Dikatakan oleh Ibnu Ajibah, engkau lihat kebanyakan manusia ketika dia mendengar nasihat atau mendengarkan nasihat, dia menangis. Tapi kemudian ketika dia kembali ke rumah dan tidak berbekas dari nasihat tadi, badul dewa di imah mah tadi semua. Cek si warta, di dia mah hayang sholat teh cenah. Di imah mah mung sama sekali. Hai tadi. Itu tadi. Makanya tadi kudu di majlis hai terus. Hai di majlis mah kageret wae tadi semua tadi ya. Jadi apa namanya, inilah ya beberapa hal ya yang apa namanya, 3 kelompok manusia, yang sedih yang baik, ada sedih yang tercela tadi semua. Kemudian ada yang sedih yang baik tapi tertipu ya. Kalau sedih yang tercela itu lebih tertipu lagi tadi semua ya. Dikatakan oleh Syekh Ar-Randi, inilah kesedihan bohong yang disertai dengan tangisan bohong ya. Adapun kesedihan yang jujur adalah kebalikannya. Kesedihan yang jujur mencetus kebergegasan dalam amal dan kesigapan menuju ketaatan dalam setiap keadaan. Jadi kesedihan seorang hamba dapati pada dirinya jika tidak memicunya untuk sigap, bergegas, bersungguh-sungguh, itu termasuk tanda ketertipuan tadi semua ya. Kemudian apa yang katakan Syekh Jaruk, kesedihan adalah keciutan hati karena luputnya sesuatu yang dicintai atau karena takut terkena sesuatu yang dibenci. Sehingga hati dibuat bergejolak oleh penyesalan akan rasa takut kehilangan. Jika kesedihan itu membuahkan amal ya, atau membangkitkan untuk mengejar sedapat mungkin, itulah kesedihan yang bagus dan indah. Jika tidak, itulah kesedihan yang tidak berarti apa-apa, bahkan kian tertipu ya. Kemudian bagaimana menurut pandangan Asy-Syarqawi, kesedihan atas tidak adanya ketaatan pada masa sekarang namun tidak disertai dengan kesigapan menuju ketaatan pada masa yang akan datang adalah bagian dari tanda-tanda ketertipuan, yakni kebersandaran pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Inilah kesedihan dusta. Kesedihan sejati membangkitkan ketaatan dan disertai dengan tangisan sejati dari sahabat ya. Nah ini ya yang disampaikan di sini adalah tentu saja ini adalah lebih kepada untuk makom-makom tertentu ya sahabat tadi semua ya. Jadi Abah itu kalau membahas sesuatu itu sesuai makolah itu kepada tergantung pada makolah itu kepada makomnya tadi semua. Tapi pada makom tertentu beda lagi nanti tadi semua ya. Ini harus dipahami juga oleh kita semua. Jadi itu ya intinya apa namanya yang Abah sampaikan sekali lagi. Jadi jika yang kita senangi tidak Allah beri saat ini, maka mulailah kita belajar menyenangi apa yang sudah Allah bagi ya. Jadi ada pesan yang berkaitan dengan sholat ya, dikatakan oleh baginda Nabi ya, dikatakan kata baginda Nabi adalah pembeda antara hamba dan kekafiran adalah sholat semua. Siapa yang meninggalkan sholat dia telah kafir semua ya. Kemudian pesan kedua adalah tadi pesan dari baginda Nabi tentang sholat. Yang kedua adalah pesan kedua dari iblis juga tentang sholat. Iblis berkata, seburuk-buruknya diriku, kata iblis, aku hanya tak mau sujud kepada Adam. Dan aku tetap sujud pada Allah. Tapi ternyata manusia, bahkan mereka tak mau sujud kepada Allah. Tuh bayangkan. Ya, pahami tadi semua. Jadi kalau iblis itu adalah walaupun tidak sujud pada Adam, tetap sujud pada Allah. Tapi banyak kita manusia bahkan sujud kepada Allah pun tidak tadi sahabat ya. Jadi sebagai penutup dari Abah, jadi sekali lagi saya tahu lah dari tadi saya menjawab pertanyaan Kang Ridwan tadi kan yang punya masalah itu ya akan mengecil jika kita rahasiakan. Jadi hukum pada saat kita punya masalah adalah ingat, masalah itu tak ada satupun masalah yang datang pada kita. Itulah SMS dari Allah. Itu undangan masalah itu dari Allah pada kita. Ya. Jadi pada saat masalah itu adalah merahasiakannya adalah akan membuat masalah itu mengecil. Ya. Kemudian mengkeluh kesahkannya membuat masalah itu membesar.
tetapi kemudian mengadukannya kepada Allah, berkeluh kesah pada Allah, maka masalah itu akan menghilang dan masalah itu akan membesar pada saat kita adukan pada manusia. Nah, ada satu konsep kepada saya sebagai penutup ya. Tadi jam berapa mulai ya? Setengah tadi, mungkin ada 15 menit lagi ya tadi. Jadi konsep bahagia kepada kita ini, jadi bahagia itu tergantung mata batin kita, sahabat, tadi semua. Jadi orang buta itu, ada orang memang buta dari awal, walaupun ada cahaya, walaupun nggak ada penghalang, tetap dia tidak akan mampu melihat. Itulah orang yang buta mata hatinya sejak awal tadi semua. Tapi ada orang yang matanya sehat, cahaya ada, tapi terhalang oleh tembok. Karena apa yang dilihatnya di sebalik tembok itu adalah masalah, itulah akan menjadi tembok kepada kita untuk melihat kebenaran. Yang ketiga, orang tidak melihat itu, matanya sehat tadi semua. Matanya, cahayanya ada, temboknya tidak menghalangi tadi semua, tetapi matanya adalah rabun. Kornea matanya adalah katarak, juga akan mengganggu penglihatan. Tapi yang terakhir, sahabat, kadang-kadang matanya sehat, penghalangnya tidak ada tadi semua. Tapi tidak ada cahaya. Maka kemarin Abah sudah membahas, sebaik-baiknya adalah untuk menyelesaikan masalah, adukanlah masalah itu pada Allah. Dengan apa? Dengan zikrullah tadi semua. Karena dengan zikir dan sholawat, masalah itu adalah akan tadi pada saat kita merahasiakannya, masalah itu adalah mengecil. Pada saat kita mengadukannya kepada manusia, masalah itu akan menjadi kompleks. Kemudian pada saat kita mengadukannya pada Allah, masalah itu akan melumer, akan menghilang. Sama, mengadukan pada Allah adalah dengan zikrullah, mengadukan pada Rasulullah adalah dengan bersolawat. Jadi solawat adalah solusi untuk kehidupan kita. Zikir adalah solusi juga untuk dunia dan akhirat kita. Jadi keindahan sebuah amaliyah itu adalah dohir dan batin. Solawat adalah untuk jasad kita, dzikir adalah untuk ruh kita. Insya Allah cager bager, sehat jasmaninya, sehat ruhmaninya, mulia jasadnya tadi, akan mulia ruhnya tadi semua. Kalau seandainya ruhnya sudah mulia, maka cangkangnya juga akan mulia tadi semua. Nah, kemudian peganglah prinsip bahagia Syahiban. Beliau mengajarkan kepada seorang muridnya, dia berkata muridnya, wahai guruku, aku ini ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya adalah orang yang bersyukur itu tadi. Kata Syahiban adalah orang yang bahagia itu. Maka kata Syahiban, orang bahagia itu orang yang bersyukur. Bagaimana aku termasuk orang yang bersyukur ya guru? Maka Syahiban berkata, wahai muridku, ini ada kebun bunga. Berjalanlah engkau dari ujung sini sampai penghujung kebun bunga ini. Pada saat engkau menemukan bunga yang indah, maka petiklah oleh engkau tadi semua. Nah, kalau engkau sudah berhasil memetiknya, jangan kembali kepadaku. Berarti engkau sudah menemukan kebahagiaanmu. Lanjutkan perjalananmu. Tapi kalau engkau tidak mampu memetiknya, maka kembalilah pada diriku. Berarti engkau belum bisa menemukan kebahagiaan. Maka kemudian orang tersebut atas perintah gurunya berjalan di kebun bunga tersebut. Dia berjalan. Maka dalam perjalanannya dia melihat tadi semua. Maka pertama dia melihat, oh bunga ini baik. Tapi kemudian dia bilang, barangkali di depan ada yang lebih indah. Dia lewati, tidak dipetiknya, berjalan lagi. Kemudian dia menemukan yang lebih indah. Wah, ini indah. Tapi kemudian dia meyakini, jangan-jangan di depan ada yang lebih indah. Dia pun terus ke depan. Sampai tidak sadari. Sampailah dia di penghujung taman. Baru dia menyesal. Kenapa? Padahal aku tadi menyaksikan betapa banyak bunga-bunga yang indah. Akhirnya tadi sesuai dengan pesan Syahiban. Dia kembali lagi pada Syahiban. Syahiban tersenyum. Wahai muridku, kenapa engkau kembali? Aku tak berhasil guru untuk mengambil sekuntum bunga pun dari taman itu. Syahiban berkata, apakah engkau tidak menyaksikan bunga yang indah? Sesungguhnya banyak aku melihat. Tapi aku selalu berpikir ada yang lebih indah. Apa yang lebih indah? Dia bilang, wahai anakku, itulah yang membuat manusia tidak bahagia. Karena dia selalu melihat kebahagiaan itu, mengukur apa yang belum ada. Dan selalu apa yang belum ada terlihat indah di matanya. Dan dia tidak mampu melihat apa yang ada itu justru
lebih indah sesungguhnya. Pada saat engkau menempatkan kebahagiaan itu kepada apa yang sudah engkau raih hari ini, sesungguhnya engkau akan menemukan kebahagiaan dalam hidupmu. Karena tidak bahagia itu adalah selalu engkau tadi melihat ke depan, sehingga engkau lupa kepada kebahagiaan yang sudah engkau raih. Itu saja. Mudah-mudahan dari hikmah yang ke-76 ini adalah menjadi buat pemicu kepada kita semua dan menjadikan pelajaran khususnya buat saya dan juga buat kita semua ya. Tadi semoga juga jemaah yang di sini senantiasa juga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kita dengan salat Bani Hasyim. Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat, mohon maaf ya, mudah-mudahan apa yang sampaikan adalah ada kebenarannya dan semoga menjadi manfaat kepada kita semua. Sekali lagi, yang bicara tidak lebih baik, tidak lebih soleh dari yang mendengarkan. Mohon maaf ya kalau seandainya ada kata-kata, ada nada-nada yang kurang pas. Dan kembali lagi mohon maaf kalau seandainya ada dalil, ada apa yang salah membacanya, karena ini live. Sekali lagi ada mohon semua memaafkan tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.